FIFA dan AFC diminta investigasi kiper Bahrain yang acungkan jari tengah ke arah supporter timnas Indonesia. Publik Bahrain demo, Dragan tak terlalu banyak membual. Posisi sudah terjepit, pelatih China berambisi permalukan timnas Indonesia di GBK. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. FIFA dan AFC diminta melakukan investigasi kepada kiper Bahrain Abdul Karim Fardan yang mengacungkan jari tengah ke supporter timnas Indonesia. Media sosial dihebohkan dengan kelakuan Abdul Karim Fardan usai laga timnas Indonesia versus Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 27 Maret 2025. Dalam video yang beredar di media sosial, Abdul Karim Fardan tampak sedang berjalan menuju ruang ganti dengan rekan-rekannya usai dikalahkan timnas Indonesia dengan skor 0-1. Namun kiper berusia 32 tahun itu tiba-tiba mengacungkan jari tengah ke arah supporter timnas Indonesia ketika hendak menuruni tangga menuju ruang ganti. Tindakan dari Abdul Karim Fardan ini membuat supporter timnas Indonesia di media sosial geram dan meminta kepada FIFA serta AFC untuk menginvestigasi. Yang terhormat @AFC Asian Cup @theafc.com mohon selidiki gerakan jari tengah yang diacungkan oleh penjaga gawang nomor 1 Bahrain Abdul Karim Fardan kepada pendukung Indonesia. Tulis akun @_convex. Kita beralih pada informasi selanjutnya. 3 poin atas Bahrain memang mampu menjaga peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia tetap terbuka. Dan sudah pasti, apresiasi tinggi wajib diberikan atas semangat juang semua elemen timnas. Fighting spirit memang menjadi salah satu keunggulan timnas Indonesia selama ini. Kendati sempat agak goyah saat di Sydney, namun sekali lagi mental para pemain mampu menjawab segala tekanan besar yang ada. Semangat juang yang tanpa lelah yang diperagakan para punggawa timnas Indonesia sungguh luar biasa. Dan jika masih ada orang yang meragukan nasionalisme mereka, para pemain keturunan ya abaikan saja, karena dialah perusak timnas sesungguhnya. Kembali lagi membuktikan ucapan Roberto Mancini. Kalau pandangannya soal Indonesia emang agak main-main ya, nggak main-main. Dan itulah yang mungkin sangat disesali oleh Federasi Bahrain itu sendiri. Sebab, walaupun Bahrain unggul dari sisi position, tapi dari sisi peluang mutlak Indonesia sangat amat layak menang. Dan di satu sisi, kekalahan ini diketahui benar-benar membuat masyarakat Bahrain marah besar. Terutama kepada sang pelatih Dragan Talayik yang dinilai terlalu banyak omong dan juga membual. Masih tergambar jelas di mana sorak-sorai kebahagiaan ketika semuanya merayakan kemenangan atas Bahrain di GBK. Setelah 3 poin yang sangat berharga, sebab dengan kemenangan ini selain mengangkat moral tim, juga mampu menjaga ranking Indonesia agar bisa ada di 4 besar. Kemudian kemenangan ini diprediksi juga akan membuat ranking FIFA Indonesia naik di angka 123. Ya, tentu saja, momentum seperti ini harus tetap dijaga, sebab masih ada misi penting yaitu mengamankan 3 poin dari China di GBK. Serta bisa mungkin mencuri poin dari Jepang yang kemungkinan akan tampil dengan skuad pelapis karena sudah dipastikan lolos. Salah satu hal yang bikin kita bangga adalah fighting spirit dan juga kemampuan untuk menang yang tinggi dari para pemain tim Garuda. Nah, soal fighting spirit jauh-jauh ini juga sudah pernah disinggung oleh Roberto Mancini, mantan pelatih Arab Saudi yang mana itu kembali terbukti ketika semua pemain benar-benar fighting sampai akhir. Nggak peduli kaki kram ataupun seberapa panas setelah lembab cuaca di Jakarta. Pokoknya selama kaki masih kuat berdiri dan berlari, ya udah gas terus. Dan hal itulah yang sejatinya nggak dimiliki Bahrain di laga kemarin. Di mana mereka tampak empot-empotan main di suasana yang selembab itu, plus di tengah gemuruh supporter di GBK. Sementara itu, kemenangan atas Bahrain juga membuktikan jika tim ini tuh sebenarnya sangat bisa melawan siapapun. Asalkan sistem yang dimainkan bisa sesuai dengan kapasitas pemain yang ada. Nggak melulu bertahan, tapi juga nggak ada menyerangnya. Dan kalau nyerang pun ya nggak asal nyerang, tapi tetap pada koridor ketetapan yang ada. Pokoknya ya coach, dengerin deh kritik dan masukan itu nggak ada salahnya kok. Asalkan selama semuanya masih dalam tahap batas wajar. Di sisi lain, adapun Dragan Talayik yang diketahui demo oleh fans Bahrain gara-gara terlalu banyak membual. Ya, sebelum laga, dalam preskon Talayik menyindir program naturalisasi yang dilakukan Indonesia. Selain itu dia juga bilang kalau timnya akan membuat Indonesia menangis di kandang. Tapi nyatanya,
Indonesia menang dan semua bisa melihat betapa mati-matiannya pemain diaspora yang sering dianggap nggak nasionalis itu. Dan seperti kata Jay Itzes dalam orasinya, kalau dimanapun semua lahir serta dibesarkan, asalkan sudah memakai merah putih, maka dia wajib berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Soal dedikasi, mungkin Dragan Talajik bisa mendapatkan sentilan dari legenda Kroasia sekaligus Real Madrid Luka Modric. Sebab yang tahu soal dedikasi, kemudian rasa sakit serta pengorbanan, sejatinya adalah diri sendiri, bukan orang lain, apalagi mereka yang tak mengenalmu. Perihal kemarahan publik Bahrain, bukanlah hal yang mustahil jika Dragan Talajik akan dipecat jadi pelatih. Di sisi lain, kemenangan ini juga membuat Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang hadir langsung di GBK merasa bangga. Menurut beliau, kans tim Garuda untuk melaju ke Piala Dunia masih sangat terbuka. Nah, untuk itu beliau berharap dan juga meminta kepada semua elemen tim untuk terus bekerja keras. Dan buat para supporter, jangan lelah ya untuk memberikan dukungan serta doa. Terlepas dari apapun, semoga aja deh momentum bagus ini bisa tetap terjaga dan membuat para pemain gak berpuas diri. Karena masih ada laga wajib menang melawan China. Kabar baiknya, jarak match yang terhitung jauh membuat persiapan jadi lebih matang nih. Ditambah bulan Juni biasanya kompetisi udah pada kelar, sehingga Kluivert punya kesempatan untuk menggelar TC lebih awal. Yang mana pastinya itu sangat berguna, terutama jika ada pemain baru lagi. Karena kelihatan banget kok, kemarin latihan cuma maknyu ya, tiba-tiba langsung main melawan Australia di kandang. Ya, walaupun nggak 100% dijadikan alasan, tapi akhirnya chemistry itu ya berhasil. Ya, pelatih Cina Branko Ivankovic ungkap misi timnya di 2 laga sisa ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina saat ini berada di peringkat terbawah grup C ronde ketiga. Tim asuhan Branko Ivankovic juga masih bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, pintu untuk lolos langsung sebagai 2 tim terbaik sudah tertutup dan satu-satunya pintu terbuka melalui pos, yaitu melalui lolos ke ronde keempat. Pasalnya, Cina masih terpaut 3 angka dari timnas Indonesia. Masih ada 2 laga sisa yang harus dilalui oleh Cina agar bisa mengamankan tiket ke ronde keempat, di mana timnas Indonesia menjadi lawan pertama pada 5 Juni 2025 di Jakarta. 5 hari kemudian, Cina bakal menghadapi Bahrain dalam laga hidup mati di Rifa. Ya, pelatih asal Kroasia tersebut tak ragu untuk mengincar kemenangan di 2 laga sisa, di mana sapu bersih kemenangan bakal menjadi satu-satunya cara Cina memenangkan tiket ke ronde keempat. Ya, 2 laga berikutnya di bulan Juni adalah kunci, kata Branko Ivankovic. Dilansir dari Bola Sport dari Reuters, Branko mengatakan, kami harus bertarung untuk menang. Cina punya modal positif atas 2 lawan terakhirnya. Tim asuhan dari Branko Ivankovic tersebut berhasil menyapu bersih kemenangan di pertemuan pertama. Cina meraih kemenangan perdana saat mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 2-1 di Qingdao. Bule dan kawan-kawan juga berhasil mencuri kemenangan di markas Bahrain dengan skor 0-1. Kemenangan itu menjadi bekal Cina untuk melalui misi mustahil. Branko Ivankovic juga mengaku tidak senang dengan hasil pada laga awal Australia dan Arab Saudi bulan ini. Cina kalah dalam 2 laga itu, di mana hasil tersebut juga jelas tidak diinginkannya dan ingin ditebus di 2 laga tersisa. Ini bukan hasil yang tidak kami inginkan. Australia tampil lebih baik di babak pertama dan mencetak 2 gol. Sedangkan kami tampil lebih baik di babak kedua. Sayang sekali kami tidak mampu mengkonversi satupun peluang kami. Demikian ujarnya.